Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video kali ini akan membahas tentang sistem muskuloskeletal, yaitu mata pelajaran dari anatomi fisiologi. Video ini disusun oleh kelompok 5 kelas 20A3 Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang beranggotakan Ana Fauzia, Emma Puspa Utami, Evelyn Putri Angelina, Ike Ayu Sawitri, Nasiri Wijayanto, Rizky Wahyuni, dan Tiara Yoga Pramesti. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot atau muscle sebagai alat gerak aktif. Yang kedua ada rangka atau skeletal sebagai alat gerak pasif. Dan yang ketiga ada sendi. Otot atau muscle. Otot merupakan jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, tempat menyimpan cadangan makanan, dan memberi bentuk luar tubuh. Tipe jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot rangka atau lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot rangka atau lurik. Otot rangka merupakan otot lurik volunter atau sadar dan melekat pada rangka. Disusun oleh serabut-serabut berbentuk silinder panjang atau disebut dengan myofiber. Otot rangka mempunyai banyak nukleus di tepinya. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Otot polos. Otot polos merupakan otot tidak pelurik, involunter atau tidak sadar. Serabut otot berbentuk spindle dengan nukleus sentral berukuran kecil 20 mikron, melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Otot polos terdapat pada dinding berongga seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya kuat dan lamban. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik. Otot ini hanya terdapat pada jantung. Kontraksinya lambat, bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Rangka atau skeletal. Rangka merupakan kumpulan dari tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain membentuk sistem gerak. Rangka diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Fungsi rangka: memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, melindungi organ dan jaringan tubuh yang lunak, tempat melekatnya otot rangka, alat gerak pasif, produksi sel darah, penyimpan mineral kalsium dan fosfat, serta lipid. Rangka aksial terdiri dari 80 tulang. Yang pertama, tulang kepala atau tengkorak. Tengkorak tersusun dari 22 tulang. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam, seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Selanjutnya ada tulang belakang atau vertebrae.
Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher atau cervical, 12 ruas bagian dada atau punggung, 5 ruas pinggang, 1 ruas sakrum, dan 1 ruas tulang ekor. Tulang dada. Tulang rusuk dan dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama costa. Pada bagian toraks atau rongga dada kita, terdapat 12 pasang tulang rusuk dan tulang dada. Rangka apendikular terdiri atas 126 tulang. Yang pertama, anggota gerak atas atau upper limbs. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pengumpil atau radius, dan hasta atau disebut dengan ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal. Selanjutnya, anggota gerak bawah atau lower limbs. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha atau femur, betis atau fibula, dan tulang kering atau biasa disebut dengan tibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. Tulang panggul. Tulang panggul merupakan tulang yang berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Sendi. Fungsi sendi pada manusia adalah sebagai penghubung antara tulang agar tulang dapat bergerak. Selain itu, sendi berfungsi untuk fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, serta sebagai poros gerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal yang pertama adalah osteomalacia. Osteomalacia merupakan gangguan muskuloskeletal yang terjadi saat tulang menjadi lebih lentur dan tidak bisa mengeras, sehingga sering bengkok dan rentan patah. Kondisi ini biasanya karena tubuh kekurangan vitamin D. Osteomalacia bisa menyebabkan postur tubuh menjadi membungkuk atau tulang menjadi bengkok saat dewasa. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit tulang yang muncul saat terjadi pengeroposan pada tulang-tulang di dalam tubuh. Meski osteoporosis tidak disebabkan oleh pertambahan usia, kondisi ini lebih rentan dialami oleh wanita di usia lanjut. Selanjutnya ada tendinitis. Tendinitis yaitu masalah persendian yang menyerang tendon, yaitu penghubung antara tulang dengan otot. Saat mengalaminya, tendon akan mengalami pembengkakan yang cukup parah. Biasanya kondisi ini terjadi setelah Anda mengalami cedera yang sama berulang kali di area seperti pergelangan tangan atau kaki. Selanjutnya artritis. Artritis merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan pada sendi. Penyakit ini terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu osteoartritis, rheumatoid arthritis, GOAT atau biasa yang disebut dengan asam urat, psoriasis arthritis, dan ankylosing spondylosis. Selanjutnya, mialgia atau nyeri otot.
Nyeri otot merupakan suatu kondisi yang terjadi saat otot terlalu sering digunakan untuk melakukan gerakan berulang. Biasanya dialami setelah melakukan pekerjaan berat yang mengharuskan untuk melakukan gerakan yang sama berulang kali atau olahraga intens dengan gerakan yang sama. Atrofi otot. Atrofi otot merupakan mengecilnya otot, sehingga otot kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Atrofi otot bisa disebabkan karena otot terlalu sering tidak digunakan, seperti pada penderita stroke, lalu malnutrisi, penggunaan obat-obatan, hingga penyakit tertentu juga bisa menjadi penyebabnya. Cara mengontrol gangguan muskuloskeletal. Yang pertama, letakkan benda yang sering digunakan dekat dengan Anda dan mudah diraih untuk menghindari peregangan berlebih pada lengan Anda. Kemudian, beristirahat sebentar saat melakukan kegiatan yang membuat Anda melakukan gerakan berulang dalam jangka panjang. Gunakan kursi yang empuk saat Anda harus duduk dalam kurun waktu yang lama. Atur letak benda-benda di meja secara efektif saat hendak bekerja. Dan yang terakhir, batasi mengangkat beban yang berat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.